besar atau kecil? Besar. Ada besar. Besar berarti. Ya, semua buah tangan besar. Ya. Kalau semut itu besar atau kecil? Kecil. Ya. Tetapi di dalam menjawabnya, ya, dengar sini, dengar supaya besar. Kalau ditanya pasti anak-anak bisa jawab. Ya. Di dalam menjawabnya dari kenyataan gajah itu besar, semut itu kecil. Ya, sudah. Tetapi di dalamnya kalau ibu guru bilang semut, semua bilang kecil, tapi tangannya membentuk besar. Nah, dijawabnya kecil, semut itu kecil, tapi tangannya membentuk besar. Ya, gajah besar, jawabnya besar. Ya, besar. Ya. Jadi yang kita lakukan itu dia berbeda dari apa yang kita jawab ya. Ya, sudah? Sudah. Ya. Nanti sebentar bagi ibu kasih kesimpulan tentang pertanyaan ini seperti apa. Sudah? Semua siap? Ya. Kita menyanyi satu lagu dulu. Menyanyi satu lagu dulu baru. Singkong badannya besar. Semua tahu? Tahu. Semua menyanyi dengan senang-senang. 2, 3. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, tengah panjang kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Semut. Dia jawab besar. Benar atau salah? Salah. Tapi kalau semut itu badannya besar atau kecil, tapi iya tangannya besar tapi jawabnya kecil. Kecil kan? Ya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Besar, tapi tangannya? Ya, ini jawabnya benar, tapi ya, tindakannya salah. Ya, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Kecil. Ini tindakannya salah. Ya, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Besar. Ya, bagus, benar sekali. Ya. Nah, satu kali lagi gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Kecil, salah. Tindakannya salah. Ya. Dari permainan ini anak-anak kita bisa memahami bahwa kadang-kadang apa yang kita buat tidak sesuai dengan tindakan kita. Betul atau tidak? Ya, betul. Kenyataannya begini, tapi tindakan kita itu berbeda. Bisa kan? Bisa anak-anak ambil makna dari permainan ini? Bisa semua duduk kembali. Ya, kita akan lanjutkan. Ini anak-anak ada lembar kerja yang harus anak-anak selesaikan. Ya. Cerita, ya. Silakan pada gambar situ. Ini ada video, anak-anak akan, ya, video ini akan dikirim ke YouTube dan anak akan tampil. Semua akan menonton ya. Ya, lanjutkan saja. Ya, jadi pada lembaran kerja situ ada gambar. Yang pertama, anak-anak menjawab, mengamati itu gambar dan mengidentifikasinya pada yang ada pada UTB. Amati gambar yang pertama, amati gambar itu dulu. Ya, ada kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia di situ? Ada kegiatan apa saja di dalam gambar itu? Ya. Oh iya. Yang pertama itu ada kegiatan apa itu? Sembarangan. Yang kedua, kegiatan kedua membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menjauh pohon. Yang keempat, ya, itu asap kendaraan. Ya. Ya, dari kejadian atau tindakan yang terjadi pada gambar yang anak-anak amati, silakan anak-anak identifikasi di situ. Kira-kira apa akibat dari kejadian itu? Apa akibat dari tindakan yang ada pada lembar pengamatan itu? Jadi kalau tebang pohon sembarangan,
kalau sampah berserakan, kalau anak-anak mencabut pohon yang sudah ditanam, kalau asap kendaraan yang begitu banyak, kira-kira akibatnya apa? Ya, silakan anak-anak jawab. Ya, kalau option B. Jadi jawaban silakan dulu jawabannya di sini. Yang option B ini, ya di situ. Kan yang pertama anak-anak harus amati gambar. Sudah? Anak-anak harus amati gambar. Amati gambar itu dulu. Sudah, amati gambar. Jadi tadi anak-anak sudah menjawab. Yang ada pada gambar pertama itu penebangan pohon secara sembarangan. Yang kedua sampah yang berserakan. Lalu yang ketiga mencabut pohon. Yang keempat asap kendaraan. Asap kendaraan yang begitu banyak. Kira-kira akibatnya bagi manusia itu? Kalau tindakan seperti itu maksudnya apa akibatnya bagi manusia? Tapi ini bukan hubungan dia bermanfaat bagi manusia. Kalau memang bermanfaat karena itu bermanfaat. Ya, tidak ada kalau sama akibatnya apa? Lingkungan. Lalu kalau pohon semua dicabut atau ditebang maka sumber makanan bagi manusia tidak ada. Ya. Dari tumbuhan, ya manfaat tumbuhan itu dia sebagai sumber oksigen bagi manusia. Kalau tidak ada tumbuhan maka itu pada halaman yang ketiga itu anak-anak lihat di situ ya. Kalau tiga perubahan, dua atau tiga akibat tadi. Bukan data yang menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Ya, yang tadi seperti yang sudah Nana jawab pada masalah tadi. Ya, apa saja? Ya, kepedulian anak-anak terhadap lingkungan. Apa saja kepedulian anak-anak terhadap lingkungan ini? Ya, bisa yang anak-anak jawab kepedulian anak-anak terhadap lingkungan anak-anak di rumah, bisa juga lingkungan sekolah. Kira-kira kepedulian anak-anak terhadap lingkungan sekolah ini seperti apa? Ya. Dari yang anak-anak tulis di situ bentuk kepedulian anak-anak terhadap lingkungan sekolah ini seperti apa? Ya. Tadi pada upacara itu janji siswa itu guru yang salah dengar itu menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Kira-kira bentuk kepedulian anak-anak terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah itu seperti apa? Untuk menjaga kebersihan itu berarti apa yang anak-anak buat? Ya. Apa tindakan anak-anak untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ini? Ya. Supaya lingkungan sekolah ini dia menjadi indah, kira-kira apa yang harus anak-anak buat? Itu adalah bentuk kepedulian anak-anak terhadap lingkungan sekolah ini. Ya. Kalau lingkungan ini bersih dan indah, kira-kira apa yang harus anak-anak buat? Ya. Kalau lingkungan sekolah ini bersih atau dalam kelas ini harus bersih, kira-kira apa yang anak-anak buat? Supaya dalam kelas ini bersih atau lingkungan sekolah ini dia bersih. Wajah tersenyum dan gambar wajah cemberut. Jadi kalau tindakan itu adalah tindakan yang menunjukkan kepedulian anak-anak, menunjukkan kepedulian anak-anak terhadap lingkungan, maka yang anak-anak beri centang itu adalah emoji tersenyum. Kalau itu tindakan ya yang menunjukkan kepedulian anak-anak terhadap lingkungan. Ya. Tapi kalau tindakan
yang ada pada tabel itu atau kegiatan yang ada pada tabel itu yang bukan merupakan bentuk kepedulian anak-anak terhadap lingkungan, silakan anak-anak centang di situ emoji cemberut. Ya. Dan diberikan tanda centang ya. Kalau itu kegiatan yang menunjukkan kepedulian anak-anak terhadap lingkungan, berarti diberi centang pada emoji tersenyum. Ya. Berikan lingkungan sekolah ini tanggung jawab anak-anak adalah anak-anak bisa supaya lingkungan ini dia menjadi indah, maka anak-anak harus bisa menanam satu jenis bunga pada lingkungan sekolah ini. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Apalagi di depan sekolah 3 ini dia potong sama sekali. Ya, ya, potong sama sekali. Berarti yang anak-anak mau merawat lingkungan sekolah ini seperti apa? Anak-anak mau ya membuat supaya di depan kelas ini dia menjadi indah seperti apa? Berarti anak-anak harus bisa menanam satu jenis bunga. Bisa atau tidak? Ya. Ya, kalau lingkungan kita sensitif bisa kita tanam pada pot. Pot itu disiapkan lalu kita tanam. Bisa kan, Seng? Anak-anak sekalian bisa atau tidak? Bisa? Bisa? Ya. Kalau anak-anak bisa tanam salah satu jenis bunga di depan kelas anak-anak atau pada satu pot, maka anak-anak peduli terhadap keindahan lingkungan ini. Bisa kan? Bisa. Ya, berarti anak-anak bisa memahami materi di hari ini. Ya, Ibu Guru minta lembar kerjanya. Ya, jadi ini semua nanti Ibu Guru beri nilai ya. Semua masih semangat? Semua perhatikan. Ini Ibu Guru mau menguji konsentrasi anak-anak. Kata anak-anak konsentrasi atau perhatian atau tidak. Dari konsentrasi, kalau anak-anak konsen maka pasti anak-anak mengerti. Tapi kalau anak-anak tidak konsen maka akan berbau interaksi. Berbau apa? Interaksi. Ya. Jadi kalau konsen itu berarti perhatikan. Kalau tidak perhatikan maka akan berbau interaksi. Berbau apa itu? Interaksi. Ya. Semua ikuti apa yang Ibu Guru. Semua ikuti apa yang Ibu Guru bilang. Permainan ini adalah ikuti apa yang Ibu Guru bilang. Permainan apa itu? Ikuti apa yang Ibu Guru bilang. Permainan ikuti yang apa yang Ibu Guru bilang. Ya. Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Semua angkat tangan ke atas. Sudah? Ya. Ternyata semua angkat tangan ke atas. Goyang-goyang. Ya. Ya, goyang. Terus. Stop. Ya. Ya. Goyang. Semua angkat tangan goyang. Sudah? Pegang telinga. Goyang tangan. Pegang hidung. Ini apa? Ini saya ibu hidung di mana nih? Saya ibu hidung yang mana? Saya hidung yang mana? Goyang tangan. Semua turun tangan. Ya, ternyata tadi ada yang Ibu Guru bilang pegang telinga, ada yang pegang hidung. Disuruh pegang hidung, ada yang pegang telinga. Berarti konsen atau tidak? Konsen atau tidak? Ini memang sudah tidak konsen, karena mungkin sudah pegang saja. Ya, duduk. Yang terakhir sekali, ini adalah penilaian mandiri. Jadi ini masing-masing kerja. Iya, ini masing-masing. Ini penilaian mandiri ya. Perhatikan pada lembar itu. Ya, duduk. Perhatikan pada lembaran soal itu. Yang pertama itu amati gambar. Silakan anak-anak mengamati gambar bagaimana kondisi di dalam kelas.
bagaimana kondisi di dalam kelas saat belajar pada gambar itu. Ya. Bagaimana kondisi di dalam kelas sesuai dengan gambar itu. Ya. Di kondisi yang kotor. Nah, kalau kondisi kelas yang kotor, bagaimana akibatnya? Pada saat belajar, kalau kondisi kelas dalam keadaan kotor, apa akibatnya bagi anak-anak? Kalau anak-anak belajar dalam kondisi kelas yang kotor, kira-kira akibatnya bagi anak-anak itu? Di dalam kelas, kalau pada gambarnya kondisi saat di dalam kelas. Ya, silakan tulis. Tulis. Jadi anak-anak masih gambar itu kondisi kelas yang kotor. Kira-kira akibatnya apa bagi anak-anak kalau belajar pada kondisi kelas yang dalam keadaan kotor? Akibatnya apa? Kalau kondisi kelas yang kotor belajar bisa masuk akal atau tidak? Yang kedua, bagaimana cara memelihara lingkungan sekitar kita? Bagaimana cara kita memelihara lingkungan sekitar kita? Ya. Silakan tulis. Ya, silakan tulis. Tulis. Lalu yang ketiga, Tuhan menginginkan agar semua manusia merawat dan memelihara lingkungan. Bagaimana caranya kamu merawat dan memelihara lingkungan sekolah? Tadi itu juga sudah jawab oleh Mbak. Bagaimana cara kita menjaga dan merawat lingkungan sekolah ini? Yang terakhir, ya, yang keempat, apakah yang dimaksud dengan menggunakan semua hasil alam dengan bijaksana? Yang terakhir, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga dan memelihara alam ciptaan ini dengan baik? Apa akibatnya kalau kita tidak menjaga alam ini, kita merusak alam ini, maka apa akibatnya bagi kita? Kalau lingkungan alam kita ini rusak, lingkungan alam kita ini kita tidak jaga dengan baik, maka apa akibatnya bagi kita? Saat ini dengan demikian materi kita di hari ini selesai. Dari apa yang anak-anak diskusikan tadi, dari apa yang anak-anak jawab lewat rumah kerja yang baru selesai ini, maka yang bisa kita simpulkan bersama lewat materi di hari ini itu yang pertama. Yang pertama sekali, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas alam ciptaan ini, karena Tuhan telah menyediakan semua itu kepada kita. Semua kebutuhan kita itu telah terpenuhi, telah Tuhan sediakan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, semua bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena tanggung jawab kita itu adalah memelihara, maka kita harus menjaga dan memelihara. Yang kedua, yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini adalah tindakan-tindakan manusia yang bisa merusak alam. Itu adalah kita membuang sampah sembarangan, kita menebang pohon secara sembarangan, kadang-kadang anak-anak mencari pohon yang sudah ditanam, betul atau tidak? Betul. Ya, asap kendaraan yang bisa buat polusi, akibatnya bagi kita terjadi pencemaran, ya, polusi asap kendaraan itu dia buat pencemaran udara, ya. Maka kita bernafas, kadang-kadang juga sesak nafas, kita tidak nafas. Nah, kalau pohon ditebang, maka
tanah ini akan longsor, tanah ini gundul, betul atau tidak? Pada waktu hujan bisa terjadi banjir karena tidak ada resapan air. Ya, akar tanaman itu berfungsi untuk dia meresap air yang turun ke dalam tanah. Kalau tidak ada pohon maka dengan sendirinya tanah itu akan longsor dan bisa terjadi banjir. Ya, atau sampah yang berserakan. Kita buang sampah sembarangan, sampah itu dia bertumpuk, dia akan buat penyakit terhadap kita. Betul atau tidak? Dia menimbulkan bau yang busuk, kita hirup, ya kita akan sakit. Lalu kalau sampah itu dibuang ke dalam got maka akan terjadi apa itu? Banjir. Nah, lalu bagaimana anak-anak kalau lingkungan ini sudah rusak? Bagaimana dengan tanggung jawab kita sebagai manusia? Kuasa yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjaga, merawat, melestarikan. Apakah kita membiarkan lingkungan ini dia tetap rusak? Apakah lingkungan ini harus tetap rusak, Jevan? Lingkungan harus tetap rusak? Ya, tidak. Semua, apakah lingkungan ini harus tetap rusak? Tidak. Kalau lingkungan akan dia tetap rusak, maka dia akan dampaknya dia akan mengakibatkan bencana bagi kita semua. Betul atau tidak? Ya, kalau lingkungan ini rusak, maka dia akan memberikan bencana bagi kita manusia. Yang tadi aku bilang, bencana itu bisa terjadi bukan hanya karena alam, tapi karena tindakan manusia. Karena itu selaku anak-anak Tuhan, kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam menjaga dan merawat dan melestarikan hal itu. Ya, anak-anak tidak bisa bilang bahwa ibu guru nanti beta besar dulu, baru itu beta tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan. Tapi sejak anak-anak masih kecil ini harus sudah biasa membiasakan diri untuk menjaga, merawat, melestarikan alam ciptaan Tuhan. Bisa atau tidak? Bisa. Semua yang ada di alam ini telah Tuhan sediakan bagi kita, tinggal kita memanfaatkannya. Betul toh? Betul? Betul. Ya, tapi kita memanfaatkannya harus dengan bijaksana, sesuai dengan surat tadi. Dengan bijaksana itu berarti kita harus memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Bukan Tuhan kasih kuasa kepada kita lalu kita menggunakan kuasa itu untuk sebebas-bebasnya kita pergunakan, tapi harus penuh dengan tanggung jawab supaya semua sumber daya alam ini dia tetap tersedia, dia tetap terpenuhi bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan generasi yang akan datang. Bisa mengerti anak-anak? Bisa? Semua bisa mengerti? Ya, semua bisa mengerti. Semua tepuk semangat dulu, kayaknya semua bisa. Tepuk semangat. Ya, semua ibu berdiri. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita sudah boleh belajar. Iya, guru mau tanya dulu. Kita evaluasi kegiatan hari ini. Dari materi yang guru sampaikan buat anak-anak bisa mengerti atau tidak? Anak-anak bisa mengerti? Dari materi yang telah guru sampaikan anak-anak bisa mengerti? Bisa atau tidak? Tuhan kalau anak-anak bisa mengerti. Lalu salam ibu guru buat orang tua di rumah. Ya, bilang buat orang tua di rumah, ibu guru sampaikan hormat dan terima kasih. Ya, atas semua sopanan yang orang tua berikan bagi anak-anak, bagi ibu guru dalam proses belajar hari ini.